Halo Pak Kriswan dan teman-teman. Nama saya Bera Julianto dari kelas 11G absen 5. Dan ini adalah proyek matematika wajib saya. Jadi, sebelum kita lompat ke soal, pertama-tama, apa itu induksi matematika? Induksi matematika sendiri dapat diartikan sebagai salah satu teknik pembuktian dalam matematika. Ini digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli. Pembuktian menggunakan cara ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Penerapan induksi matematika terdapat pada berbagai cabang ilmu matematika. Hipotesis yang disusun dalam matematika perlu dibuktikan agar dapat berlaku umum. Oke, sekarang kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 tambah 5 tambah 8 tambah 3n-1 sama dengan n kali 3n plus 1 per 2 untuk setiap bilangan asli n. Oke, jadi langkah pertamanya adalah langkah basis. Jadi di sini n disama dengankan bilangan yang terkecil dan dalam kasus ini adalah 1. Jadi yang tadinya n disubstitusikan saja dengan 1. Jadi 3 kali 1 min 1 sama dengan 1 kali 3 kali 1 plus 1 per 2. Ini jadinya 3 min 1 sama dengan ini 3 plus 1 per 2. Lalu jadinya 3 min 1 2, 3 plus 1 4 per 2 jadi 2. Jadi 2 sama dengan 2. Benar, jadi P n sama dengan 1 memenuhi. Lalu langkah kedua adalah langkah induksi. Dimisalkan Pn sama dengan K benar, maka Pn sama dengan K plus 1 juga benar. Jika Pn sama dengan K benar, berarti sekarang yang n tadinya n disubstitusikan dengan K. Jadi ditulis saja dulu 2 plus 5 plus 8 plus 3K min 1 sama dengan K kali 3K plus 1 per 2. Akan dibuktikan bahwa Pn sama dengan K plus 1 benar. Jadi pertama ditulis dulu sampai sini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 3K min 1. Lalu setelah itu yang tadinya K diubah menjadi K plus 1. Jadi plus 3 kali K plus 1 min 1 sama dengan ini K jadi K plus 1 kali 3 kali K plus 1 lagi plus 1 per 2. Lalu yang sekarang akan saya lakukan adalah yang dari ruas kanan ini saya sederhanakan untuk mencari tujuan. Jadi ini dikalikan saja dan dikerjakan jadinya K plus 1 kali 3K plus 3 plus 1 per 2. Lalu ditambah lagi jadi 3 plus 1 kan 4, jadi K plus 1 kali 3K plus 4 per 2. Jadi sudah ketemu yang di ruas kanan tujuan nanti. Ya, jadi kan tadi 2 tambah 5 tambah 8 plus 3K min 1 ini harus kita ingat lagi bahwa 2 tambah 5 tambah 8 tambah 3K min 1 itu sama dengan 3 kali 3K plus 1 per 2. Jadi yang ini bisa boleh kita substitusikan. Jadi K kali 3K plus 1 per 2 tambah 3 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kali 3K plus 4 per 2. Lalu ini dikalikan dulu saja. Jadi 3K kuadrat plus K per 2 plus 3K ini juga dikalikan terus di minus. Jadi 3K plus 2 sama dengan masih sama ruas kanannya. Lalu kita samakan bawahnya. Jadinya 3K kuadrat plus K per 2 plus 6K plus 4 per 2 sama dengan K plus 1 3K plus 4 per 2. Lalu ini kan tinggal kita tambah jadi 3K kuadrat plus 7K plus 4 per 2. Ya, sekarang yang harus kita lakukan adalah difaktorkan. Jadinya kan 3K plus 4 kali 3K plus 1 per 2. Nah ini kan sudah sama, tinggal kita balik saja biar terlihat lebih sama. Ini kan K plus 1 kali 3K plus 4. Sudah sama, benar. Jadi Pn sama dengan K plus 1 memenuhi. Langsung saja ke nomor 2. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah n min 1 kuadrat kurang dari n pangkat 3 per 2 untuk setiap bilangan asli n. Jadi sama seperti tadi, langkah pertama adalah langkah basis. N disama dengankan 1. Jadi yang n ini diubah menjadi 1. 1 min 1 kuadrat kurang dari 1 pangkat 3 per 2. Nah ini kan jadinya 0
Ini 1/2. Nah ini kan benar, karena kan memang 0 kurang dari setengah. Berarti P N sama dengan 1 memenuhi. Lalu langkah induksi. Jika P N sama dengan K benar, maka P N sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi misalkan P N sama dengan K, yang tadinya N kita ubah menjadi K. Jadi 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus K min 1 kuadrat kurang dari K pangkat 3 per 2. Akan dibuktikan P N sama dengan K plus 1 benar. Artinya 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus K min 1 kuadrat masih sama. Lalu setelah itu yang K disubstitusikan. Jadi ini K plus 1 min 1 kuadrat kurang dari yang tadinya K pangkat 3, jadi K plus 1 pangkat 3 per 2. Nah sekarang kita ingat lagi, ini kan 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus K min 1 kuadrat kan kurang dari 3 pangkat 3 per 2. Jadi ini bisa kita ganti, substitusikan plus K kuadrat. Lalu yang kita lakukan adalah disamakan penyebutnya. Jadi K pangkat 3 plus 2K kuadrat sama-sama per 2. Ya, seperti ini. Lalu ini 2K kuadratnya boleh kita ubah ke menjadi 3K kuadrat. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah untuk membuktikan yang tadi di ruas kiri itu lebih kecil daripada yang di ruas kanan ini. Jika ini bilangannya kita ubah-ubah yang menjadi lebih besar dan bisa ketemu sama, kan berarti terbukti bahwa yang kiri tadi lebih kecil. Nah dalam kasus ini kan 2K kuadrat kurang dari 3K kuadrat, jadi boleh kita ubah. Lalu ditambah lagi 3K, karena K pangkat 3 plus 3K kuadrat itu kurang dari K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K. Lalu ditambah lagi plus 1. Ini kita lakukan biar bisa difaktorkan seperti ini. Nah sekarang ini sudah seperti ini, bisa tinggal difaktorkan jadi K plus 1 pangkat 3 per 2. Sekarang kan sudah sama. Jadi benar Pn sama dengan K plus 1 memenuhi. Ya sekarang kita ke soal nomor 3. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus N kuadrat sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 untuk setiap bilangan asli N. Ya, seperti biasa, langkah pertama, langkah basis. N disama dengankan jumlah bilangan terkecil. Sini adalah 1, jadi N diganti 1. 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 plus 1 kali 1 kali 1 plus 1 per 6. Ini kan 1, sini hasilnya yang di atas 6, yang di bawah juga 6, berarti kan 1 sama dengan 1. Jadi Pn sama dengan 1 memenuhi. Lalu langkah induksi. Akan dibuktikan jika Pn sama dengan K benar. Jadi Pn sama dengan K plus 1 juga benar. Misalkan Pn sama dengan K benar, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah K kuadrat sama dengan K plus 1, 2K plus 1 per 6. Jadi ini yang tadinya N kita substitusikan dengan K. Akan dibuktikan Pn sama dengan K plus 1 benar. Berarti 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus K kuadrat sampai sini masih sama. Lalu yang tadinya K dijadiin K plus 1. Jadi ini plus K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kali K plus 1 plus 1 kali 2 kali K plus 1 plus 1 per 6. Jadi kalau di soal nomor 1 tadi kan yang di ruas kanan ini saya sederhanakan untuk biar menjadi tujuan yang lebih mudah. Nah di soal ini tidak usah saya sederhanakan. Jadi biarin gini saja sampai nanti ketemu yang ruas kiri. Pasti nanti tetap ketemu dan bisa disamakan, yang kiri bisa dapat seperti ini. Jadi kita ingat lagi bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus K kuadrat ini kan seperti ini kan sama dengan K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6. Jadi di sini bisa kita substitusikan. Jadinya seperti ini, terus plus K plus 1 kuadrat masih sama. Lalu disamakan penyebutnya. Jadi yang ini dikali 6. Lalu ini tinggal ditambah saja ya, belum diapa-apain. K plus 1, K 2K plus 1 plus 6K plus 1. Ini sudah dilakukan sifat asosiatif. Jadi tadi setelah dari ini, pertamanya jangan diapa-apain dulu, ditambah saja, habis itu baru dijadikan seperti ini dengan sifat asosiatif. Ya, setelah ini tinggal dikerjakan kan K kali 2K plus 1 2K kuadrat plus ini 6K plus 6. Ya, setelah ini masih K plus 6K jadi 7K. Ya, lalu setelah ini tinggal difaktorkan saja. Jadinya K plus 1 kali K plus 2 kali 2K plus 3 per 6. Nah sekarang kan kita harus
pikir bagaimana dari yang di ruas kiri ini bisa menjadi seperti yang di ruas kanan ini. Ini kan K plus 1 sudah sama. Nah ini K plus 2 kan masih beda. Nah jadi ini satunya tinggal kita keluarkan saja. Jadinya kan K plus 1 plus 1. Lalu 2K plus 3. Ini kan bisa kita keluarkan 2 kurung K plus 1 terus plus 1. Ini kan kalau dihitung 2K plus 2 plus 1 kan sama dengan 2K plus 3. Jadi kan di sini sudah sama. Jadi benar Pn sama dengan K plus 1 memenuhi. Lalu sekarang kita ke soal terakhir. Buktikan dengan induksi matematika bahwa n kali n plus 1 kali n plus 2 habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli n. Jadi seperti biasa langkah basis. N sama dengan 1 di sini karena 1 adalah bilangan terkecil, karena kan setiap bilangan asli. Jadi n-nya disubstitusikan dengan 1. 1 kali 1 plus 1 kali 1 plus 2 sama dengan 6 habis dibagi 6. Ini kan memang 6 ya, pasti habis dibagi 6. Jadi memenuhi Pn sama dengan 1 itu memenuhi. Lalu langkah induksi. Jika Pn sama dengan K benar, maka Pn sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi misalkan Pn sama dengan K benar, disubstitusikan dulu menjadi K. Jadi K kali K plus 1 kali K plus 2 habis dibagi 6. Nah misalnya seperti ini kan kita bisa tulis sama dengan 6P. Lalu K yang di ruas kiri ini kita ubah ke ruas kanan. Jadi K plus 1 kali K plus 2 sama dengan 6P per K. Jadi statement ini harus kita ingat untuk nanti. Jadi akan dibuktikan bahwa Pn sama dengan K plus 1 benar. Berarti ditulis dulu K plus 1, setelah itu disubstitusikan jadi K plus 1. Jadi yang ini masih K biasa, K plus 1 sama seperti ini. Lalu yang di sini jadi K plus 1 plus 1, lalu kali K plus 1 plus 2 habis dibagi 6. Lalu ini kerjakan kan K plus 1 plus 1 K plus 2, dan K plus 1 plus 2 itu K plus 3. Nah tadi kan seperti saya bilang K plus 1 kita harus ingat K plus 1 kali K plus 2 sama dengan 6P per K. Jadi ini disubstitusikan 6P per K kali K plus 3 habis dibagi 6. Ya terus ini tinggal dikalikan saja kan, jadinya 6P kali K plus 3 per K. Bentar, seperti tadi saya bilang ini kan N dan P dan K ini kan bilangan asli. Jadi ini sudah 6P, berarti pasti ini bisa dibagi 6. Jadi misalkan saja ini P1 K juga 1, nanti kan pasti bisa dibagi 6. Misalnya P2 K juga 2 pasti dibagi 6. Bisa habis dibagi 6. Jadi ini jawabannya sudah 6P K plus 3 per K. Ini sudah habis dibagi 6. Jadi Pn sama dengan K plus 1 memenuhi. Ya, sekian proyek video saya. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih.